Shalom, jemaat yang dikasihi Tuhan. Pagi ini kita akan masuk ke hadirat Tuhan, kemudian kita akan bersama-sama mencari wajah Tuhan. Mari kita menyembah bersama-sama. Tuhan, ku rindu mengatakan padamu, Kaulah segalanya di dalam hidupku. Mengenal isi hatimu, aku pun bersyukur. Akulah putramu, putera raja. Oh, ku puji namamu, ku puji namamu, ku sanjung Engkau, oh Tuhan dan Rajaku. Ku puji namamu, ku puji namamu, ku sanjung Engkau, oh Tuhan. Tuhan, ku rindu mengatakan padamu, Kaulah segalanya di dalam hidupku. Katakan mengenal isi hatimu, aku pun bersyukur. Akulah putramu, putera raja. Katakan, ku puji namamu Tuhan, ku puji namamu, ku puji namamu, ku sanjung Engkau, oh Tuhan dan Rajaku. Ku puji namamu, kami puji Engkau Tuhan, ku puji namamu, ku sanjung Engkau, oh Tuhan. Katakan, ku puji namamu, ku puji namamu, ku sanjung Engkau,
dan Rajaku, ku puji namamu, ku puji namamu. Kami sanjung Kau, ku sanjung Engkau, Tuhan. Lebih tinggi lagi nyanyikan, ku puji namamu, ku puji namamu, ku sanjung Engkau, oh Tuhan dan Rajaku, ku puji namamu, ku puji namamu, ku sanjung Engkau, oh Tuhan. Kami sanjung Engkau, ku sanjung Engkau, oh Tuhan. Ku sanjung Engkau, oh Tuhan. Kira mana maya sikara maya shanda bara bakara maya so. Kami menyembahmu Tuhan, oh kami rindukan Engkau, Roh Kudus, berkaryalah lebih lagi. Hina mana mana maya sikara lama maya karana maya karana. Oh Yesus, kami menyembahmu. Hina mana maya karana bakashanda bara bakara maya su. Oh Yesus, kami menyembahmu Tuhan. Kami merindukan hadirat-Mu lebih lagi. Pagi ini Roh Kudus mengalir di rumah kami. Kira mana maya kara mana mana maya shikara lama lama kara mana. Oh ramaya shikara lama yanda bakara maya. Terpujilah Tuhan Allah yang perkasa, dulu sekarang dan selamanya. Terpujilah Tuhan Allah yang perkasa, yang berkuasa selamanya. Terpujilah Tuhan Allah yang perkasa, dulu sekarang dan selamanya. Terpujilah Tuhan Allah yang perkasa, yang berkuasa selamanya. Lebih lagi, terpujilah, oh terpujilah Tuhan Allah yang perkasa, dulu sekarang dan selamanya. Terpujilah Tuhan
Allah yang perkasa, yang berkuasa selamanya, yang berkuasa, yang berkuasa selamanya, yang berkuasa selamanya. Allah yang berkuasa, kami mau datang di hadirat-Mu. Kami rindu untuk makin mengerti siapa Engkau. Urapi setiap firman yang dibagikan. Kami rindu untuk makin dekat, makin serupa dengan Engkau. Urapi kami Tuhan, hanya di dalam nama Yesus. Amin. Pagi ini saya mau membagikan firman Tuhan yang dengan judul demikian, mintalah apa saja dalam Yesus. Saya bacakan dulu ayatnya, di Yohanes 15 di ayat 7. Katakan demikian, jikalau kamu tinggal di dalam aku dan firmanku tinggal di dalam kamu, mintalah apa saja yang kamu kehendaki dan kamu akan menerimanya. Saya sering mendapatkan banyak orang Kristen yang tidak membaca keseluruhan ayat ini, menangkap keseluruhannya, tetapi mengambil bagian belakangnya saja. Kata-kata yang mintalah apa saja yang kamu kehendaki dan kamu akan menerimanya. Di dalam ayat 7 ini, Yohanes 15 ayat 7, kata-kata mintalah apa saja itu adalah hasil dari klausal yang ada di depannya. Tapi banyak di antara kita orang Kristen mintanya yang di belakangnya doang. Jadi banyak yang kecewa karena berdoa dengan pemikiran, kan ada janji Tuhan. Mintalah apa saja yang kamu kehendaki dan kamu akan menerimanya. Sehingga kita ini punya higher expectation atau wrong expectation atau ekspektasi yang salah mengenai ayat ini hanya karena kita tidak mencerna ayat firman Tuhan di dalam konteks yang tepat. Jadi saya rindu untuk mengajak Anda melihat konteks yang benar mengenai ayat ini. Karena kata-katanya adalah, jikalau kamu tinggal di dalam aku dan firman-Mu tinggal di dalam kamu. Ada dua hal yang terjadi di tempat ini. Kata-kata kita yang tinggal di dalam Yesus, sebaliknya ada firman Tuhan yang tinggal di dalam kita. Ada dua hal, kita yang tinggal dan firman yang tinggal. Ada dua konsep atau metafora yang perlu kita pelajari. Apa artinya kita tinggal di dalam Yesus? Konteks yang Tuhan Yesus jelaskan mengenai tinggal ini dalam konteks mengenai pokok anggur dan carangnya. Jadi di Yohanes 15 ini Tuhan Yesus sedang berbicara bahwa akulah, I'm the true vine dalam bahasa Inggrisnya. Dan ini berbicara bagaimana carang ini tinggal di dalam Tuhan. Berarti kata-kata tinggal. Bagaimana sebuah cabang tinggal ke pokok anggur. Tinggal itu berarti menempel. Tinggal itu berarti tetap, tidak berpindah-pindah, tidak sepertinya lepas, kadang nempel, kadang tidak. Karena satu carang atau cabang yang lepas dari pohonnya, langsung tidak ada kehidupan. Karena semua sumber kehidupan itu dari pokoknya. Kebanyakan orang-orang yang menganggap bahwa mintalah apa saja yang kamu kehendaki, itu kelirunya adalah kata-kata kamu kehendaki. Ada klausul yang di depannya adalah kita tinggal. Kita posisinya sebagai cabang, carang, pokoknya adalah Yesus. Sumber kehidupan, sumber apapun. Jadi kalau bayangin ya pohon, ada alirannya. Ini sumbernya itu dari pohonnya, dari pokoknya. Semua nutrisi yang keluar, kehidupan,
kuasa itu dari dalamnya Tuhan Yesus keluar menuju kita. Bukan dari kita menuju Tuhan Yesus Kristus. Termasuk kehendak. Karena kata-kata mintalah apa saja yang kamu kehendaki. Jika pemikiran kita salah mengenai kita ini ternyata bukan jarang. Tapi malah kita yang pokoknya berarti apa yang kita kehendaki. Tanpa memikirkan apa yang pokok anggur Tuhan Yesus kehendaki. Di sanalah akan terjadi kontradiksi yang membuat ujung-ujungnya kita kecewa. Karena kadang-kadang minta sesuatu, kemudian kan kata Alkitab kamu akan menerimanya. Ternyata kok tidak menerima. Muncullah mulai tawar hati, kecewa, mulai bahkan nanti ujung-ujungnya pahit, bahkan meninggalkan. Padahal salah konsep. Padahal salah pengertian karena ada klausul yang di depan yang tidak pernah dipikirkan dan dicerna dahulu, tinggal di dalam akunya. Harus selesai. Makanya ada ayat yang lain yang berkata di Yakobus 4 ayat 2 dan 3 dikatakan demikian. Kamu mengingini sesuatu tetapi kamu tidak memperolehnya. Lalu kamu membunuh. Kamu iri hati tetapi kamu tidak mencapai tujuanmu. Lalu kamu bertengkar dan kamu berkelahi. Kamu tidak memperoleh apa-apa karena kamu tidak berdoa. Atau kamu berdoa juga tetapi kamu tidak menerima apa-apa karena kamu salah berdoa. Sebab yang kamu minta itu hendak kamu habiskan untuk memuaskan hawa nafsumu. Sebatang carang atau cabang, jika hidup kita adalah cabangnya Tuhan Yesus, tugasnya cabang itu selalu untuk mengekspresikan glory dari pohonnya. Pokoknya memakai cabangnya untuk menunjukkan buah. Tuhan itu rindu kita semua untuk berbuah. Kalau tetap dalam metafora pohon ya, Tuhan itu rindu kita semua itu berbuah-buah. Buahnya Tuhan itu selalu melalui cabang. Tapi tidak mungkin jika kita tuh nempelnya ke pokok anggur, kita ini bercabang dan berbuahnya buah mangga. Karena pokok anggurnya anggur. Jadi pasti keluarnya adalah buah yang hidup dan kehendak. Semua sumbernya adalah dari pokok anggurnya. Kita nempelnya apa, keluarnya apa. Jika orang mengharapkan sesuatu yang salah, tadi di Yakobus 4 ayat 3. Atau kamu berdoa juga, kamu tapi tidak menerima apa-apa. Karena yang kita doakan buah mangga. Yang kita doakan mungkin buah durian. Atau yang kita doakan buah semangka. Padahal kita nempelnya ke pokok anggur. Saya ini menjelaskan supaya bukan itu ya. Mungkin Anda berdoanya bukan mangga, semangka, durian ya. Tapi doanya tidak sesuai dengan kehendak Tuhan. Kalau tidak sesuai dengan kehendak Tuhan, berarti kita salah tangkap. Kita tidak menempel kepada pokok anggur. Kita tidak tinggal di dalam pokok anggur. Tidak salah kalau kita doa nggak dapat. Atau ya doanya karena ya mungkin Anda mau mangganya karena nafsu kita sendiri. Bukan untuk memuliakan nama Tuhan. Koneksinya adalah Tuhan mau kita berbuah, tapi hidup kita itu untuk memuliakan nama Tuhan. Glorinya Tuhan, kalau ini pokok anggur, Anda akan berbuah-buah anggur. Glorinya Tuhan, buahnya Tuhan yang akan muncul dalam kehidupan Anda. Jangan salah ekspektasi. Semua doa kita seharusnya sesuai, seiring dengan kehendak Tuhan. Apapun yang tidak sesuai dengan kehendak Tuhan, ya kuasa Tuhan tidak akan membentuknya, tidak akan membuat Anda menerimanya karena tidak sesuai, karena kita salah berdoa. Saya mau ajak Anda melihat Mazmur 67. Ini contoh, Mazmur itu salah satu contoh. Atau hampir kebanyakan Mazmur itu adalah doa atau nyanyian yang sebenarnya adalah doa yang mengajari kita bagaimana kita berdoa. Ini salah satu contohnya aja. Ini dari Mazmur 67 itu, ini doa yang sesuai. Salah satu yang cocok. Mungkin diomong 100% tapi dia orang yang mengarang ini menangkap apa artinya tinggal di dalam Tuhan. Ini contohnya ya, Mazmur 67 mulai ayat 1.
untuk pemimpin biduan dengan permainan kecapi, mazmur, nyanyian. Kiranya Allah mengasihani kita dan memberkati kita. Kiranya Ia menyinari kita dengan wajahnya. Dari ayat 2 ini aja jelas. Kata-kata tinggalnya ini dimengerti oleh yang menulis Mazmur 67 karena dia mengerti belas kasihan sumbernya dari mana. Dia mengerti berkat sumbernya dari mana. Dia mengerti bahwa sinar itu sumbernya dari wajahnya Tuhan. Dia mengerti sumber kehidupan. Seperti carang yang mengerti bahwa semua kehidupan itu munculnya nutrisi itu keluarnya dari pokok anggur. Bukan dari yang lain. Tapi banyak di antara kita minta berkatnya itu dari luar. Kadang ada orang itu yang memaksakan kehendak. Contoh, Anda membuat planning, misalnya Anda bisnismen atau orang yang bekerja. Tuhan, ini rencanaku, proyeksiku di tahun ini. Berkati Tuhan, mau berkati proyekku ini. Ayo Tuhan berkati, tumbuh 50% naik Tuhan. Sepertinya kayak sumbernya bukan dari Tuhan karena Anda sedang memaksakan Anda sendiri. Sepertinya Anda sedang memaksakan doa seperti ini ya. Proyek ini Anda ajukan kepada Tuhan, bukan minta petunjuk dari Tuhan, tapi Anda sudah mengambil keputusan, Anda memaksa Tuhan memberkati apapun yang Anda mau. Anda bukan startnya dari, kasihani aku Tuhan, berkati aku, sumbernya bukan dari Tuhan dulu. Tanya dulu sebelum Anda membuat rencana, Tuhan rencananya benar enggak? Setelah itu berkatilah. Mestinya begitu. Saya dulu sering kecewanya gara-gara itu. Kelihatannya keren, saya planning dahulu gitu ya. Bukannya salah, planning harus selalu terjadi. Tapi saya sudah made up my mind, jadi saya sudah saya siapkan dahulu. Kemudian saya paksa Tuhan untuk memberikan cap, berkati Tuhan plan saya. Padahal sumber kehidupan dari Tuhan, kita seharusnya sadar sumber belas kasihan, sumber berkat, sumber sinar itu dari Tuhan, dari wajahnya Tuhan. Ayat 3. Supaya jalanmu dikenal di bumi dan keselamatanmu di antara segala bangsa. Sebentar, ini orang yang berdoa karena dia dahulu ada masalah. Tapi tiba-tiba dia langsung menjelaskan di ayat 3. Supaya jalanmu dikenal di bumi dan keselamatanmu di antara segala bangsa. Ini orang yang mengerti bahwa kalau sebuah cabang nempel ke pohon, pokok anggurnya inilah yang seperti yang nge-push kehendaknya. Maunya pokok anggurnya, carangnya yang nurutin. Mengerti kalau pokok anggurnya mau berbuah anggur, carangnya ya akan berbuah anggur. Kehendaknya sumber, yaitu Tuhan Yesus Kristus, yang dijalankan. Kata-kata saya adalah, cara saya mengerti ini, kita harus mengadopsi kehendak Bapa. Kita harus mengadopsi keinginan Tuhan. Kita harus bukan hanya mengerti, tapi juga mengadopsi, menjadikan milik kita. Sehingga apapun yang Tuhan mau, itu ya kita mauin juga. Ini juga istilah tinggal juga di sana. Banyak di antara kita, maunya Tuhan kita mengerti, tapi mau kita tetap juga. Ini sepertinya pohon yang datang ke Tuhan sekali-sekali. Jadi seperti cabang ya, kalau butuh nempel, kalau nggak butuh ya aku jalanin kehendakku sendiri. Aku mau jadi pohon sendiri, kehendakku harus terjadi. Tapi kalau lagi kepepet, butuh jawaban, nempelin diri ke Tuhan, baru cari dok pagi. Karena lagi butuh, lagi stres, lagi kehendaknya nggak kecapai. Ini gimana Tuhan, saya stres. Kata Tuhan, kita ini harus menyamakan kehendak kita dengan kehendak Tuhan. Jalan Tuhan, itu jalan kita juga. Ayat 3 menyatakan, penulisnya mengerti. Dia itu menyetujui bahwa jalan Tuhan itu yang harus dikenal di bumi. Dia yang menyebarkan jalannya Tuhan. Bukan hanya itu, keselamatan Tuhan di segala bangsa. Jadikan semua bangsa murid Yesus itu. Padahal belum ditulis, tapi sama, ini tone-nya sama.
core-nya sama. Jadikan semua bangsa murid Yesus, kata Yesus kepada murid-muridnya sebelum naik ke surga. Itu ditangkap dan ini sudah ditulis di Mazmur 67. Dia berkata, jalanmu harus dikenal di bumi. Keselamatanmu di antara segala bangsa. Bukan cuma di perjanjian baru, dari dahulu bangsa-bangsa itu kehendak Tuhan. Keselamatannya harus dicapai ke semua. Penulis Mazmur ini sudah menangkap. Hatinya align, inline. Hati orang yang menulis ini sejalan dengan Tuhan. Gak salah. Ini akhirnya menjadi nyanyian ucapan syukur karena berkat Tuhan. Karena dia menerima doanya. Karena dia sudah sejalan. Di dalam hatinya dia sejalan hatinya. Dia tuh tinggal di dalam Tuhan. Bukan hanya itu. Ayat 4. Kiranya bangsa-bangsa bersyukur kepadamu. Ya Allah. Kiranya bangsa-bangsa semuanya bersyukur kepadamu. Kiranya suku-suku bangsa bersuka cita dan bersorak-sorai sebab Engkau memerintah bangsa-bangsa dengan adil dan menuntun suku-suku bangsa di atas bumi. Di dalam benak penulis ini, dia ikut bahagia jika nama Tuhan yang dipermuliakan, jika orang-orang bertobat ikut seperti dia menyembah Tuhan. Seperti dia yang menulis ini, ada ucapan syukur kepada Tuhan. Pengalaman saya kalau saya berjumpa dengan orang-orang yang tidak percaya Tuhan, orang yang mulai ateis ataupun yang kecewa. Kalau saya ngabarin firman Tuhan atau ngajak, ayo acara yuk, ada ibadah, ayo ikut yuk, ada CG, ayo ikut yuk, ada apa sih acara apapun, misalnya ada conference ikut yuk. Mereka tuh secara sinis, apa-apaan bagi aku, Tuhan gak ada artinya. Itu jika kita sesuai kehendak Tuhan, kita itu bukan terpengaruh sama mereka. Kita ikut sedih mestinya, karena kerinduan kita seperti penulis Mazmur ini seharusnya kita juga rindu orang lain juga menyembah Tuhan, mengucap syukur pada Tuhan. Kalau kita mendengar ada orang yang mengata-ngatai Tuhan, mengutuki Tuhan seperti jauh dari Tuhan, kita itu ikut sedih. Ini yang membuatkan kita sebenarnya kita rindu untuk mengabarkan Injil. Asal visi jadikan semua bangsa murid Yesus itu bukan perintah. Asalnya adalah kerinduan kita karena saking kita berterima kasihnya dengan Tuhan. Begitu kita thank you, aku nangkep Tuhan itu indah. Mendengar orang lain tidak menyukai Tuhan atau menghina Tuhan, kita tuh jadi rindu mengabarkan Injil. Masa engkau tidak tahu Tuhan itu baik? Pengabaran Injil itu muncul dari kasih kita kepada Tuhan. Kekaguman kita pada Tuhan. Orang yang tinggal dalam Tuhan. Otomatis buahnya adalah pengabaran Injil. Otomatis buahnya adalah mengucap syukur pada Tuhan. Otomatis buahnya adalah dia seiring dengan jadikan semua bangsa murid Yesus. Jadinya seiring dengan kehendak Tuhan. Jadinya seiring kita akhirnya menginjil ke bangsa-bangsa. Tidak peduli sukunya apa, tidak peduli bangsanya apa, kita menginjil. Saya mendapatkan kesempatan untuk menjadi regional pastor di Eropa. Waktu saya berangkat, saya tidak kenal terlalu banyak orang Eropa. Saya pergi bukan karena saya banyak saudara di sana atau banyak kenalan. Saya pergi karena saya mengasihi Tuhan. Pergi ke sana penuh dengan, izinkan ini saya memberikannya dengan ditolak sih sebenarnya. Karena mereka banyak yang kepahitan kepada gereja, kepada Tuhan. Waktu kita berdoa keliling, kita dicerca, dihina, ditiru-tiru, mocking. Waktu kita menginjil, sepertinya kami itu sudah kuno, kami itu kadaluarsa. Apa sih agama-agamaan? Dikata-katain orang yang percaya Tuhan itu orang yang bodoh. Orang yang gak punya logika. Orang yang punya iman berarti gak punya otak. Oh, kita itu dikata-katain gak enak mengabarkan Injil kepada orang yang gak suka sama Tuhan. Tapi kenapa kita tetap melakukannya? Karena kerinduan kami adalah semua bangsa-bangsa bersyukur kepada Tuhan. Kami sendiri sudah merasakannya. Saya mengabarkan Injil karena saya mengucap syukur kepada Tuhan. Bukan karena tugas. Karena kerinduan. Ini hati orang yang tinggal di dalam Kristus. Tinggal di dalam Yesus. Ayat 6, kiranya bangsa-bangsa
bersyukur kepadamu ya Allah. Kiranya bangsa-bangsa semuanya bersyukur kepadamu. Ayat 7. Tanah telah memberi hasilnya. Allah kita memberkati kita. Allah memberkati kita. Kiranya segala ujung bumi takut akan Dia. Ini doa orang yang tinggal dalam Yesus. Berkat itu terakhir. Lebih banyak memuji Tuhannya, lebih banyak kagum sama Tuhannya daripada minta-minta. Saya tahu ini orang punya masalah. Tapi dia bisa menikmati segala berkat yang dia nikmati. Dia tahu sumbernya dari Tuhan. Bukan aku sudah bekerja keras, seharusnya aku dapat berkat. Aku sudah planning dengan bagus, seharusnya Tuhan berkati aku. Aku sudah pelayanan dan planning aku sudah baik, seharusnya Tuhan sertai aku. Bukan tuntutan. Orang yang tinggal dalam Tuhan, keluarnya itu ucapan syukur. Orang yang tinggal, tentunya saya belum sempat menjelaskan yang firman Tuhan tinggal di dalamnya. Tapi saya sebutkan konteksnya bahwa ayat 3 aja, semua jalanmu dikenal di bumi, keselamatanmu di antara segala bangsa. Sepertinya dia itu sudah, firman Tuhan itu sebegitu nyampurnya, sepertinya dia bisa profetik, dia sepertinya bisa dengan tidak seperti sejelas Tuhan Yesus yang menjelaskan, tapi dia sifat atau dari core-nya dia sudah mau kabarkan Injil kepada bangsa-bangsa. Tuhan Yesus menjelaskannya dengan perintah, jadikan semua bangsa murid Yesus. Itu firman Tuhan sudah begitu masuk dalam hatinya. Sepertinya kalau darah kita berwarna merah, mestinya orang kalau tinggal dalam Yesus, kalau kita disobek, keluarnya itu firman. Keluarnya ini mestinya pelayanan, ucapan syukur, menyembah Tuhan, jalankan visi kerajaan Allah. Orang yang minta apa saja di dalam Tuhan. Terjadi itu karena apa? Karena kita sudah, yang dipikirin, yang direncanakan sudah sesuai kehendak Tuhan, ya pasti diberkatilah. Karena provisi Tuhan itu selalu mengikuti visinya Tuhan. Saat kita sejalan dengan visi Tuhan, ya provisinya akan terjadi. Kesaksian terakhir sebelum saya doakan. Saya berangkat ke Eropa tadi penuh dengan kesulitan, sebenarnya banyak orang yang menolak. Tapi saya berangkat dengan tanpa ekspektasi bahwa bakalan bisa terjadi. Saya tahu apa kemampuan saya. Saya tidak bisa bahasa-bahasa Eropa kecuali satu, Inggris. Itu pun dengan aksen. Kalau mereka mendengar saya tahu bahwa saya ini bukan orang yang kelahiran di sana. Mereka sudah melihat saya sebagai orang yang satu dari Asia, kedua bahasanya tidak selalu seiring dengan yang dia mau. Jadi sepertinya di discount. Trustworthiness mengenai message yang kami bawa, itu mestinya rendah kalau ngelihat manusianya. Tapi ternyata provisi Tuhan itu tetap nyata. Selama 2,5 tahun ini kami berangkat, ternyata sudah ada 3 gereja di Eropa. 1 gereja lokal dan 2 gereja satelit. Itu semua saya tahu, itu karena provisinya Tuhan. Sepertinya saya doa, minta apa saja yang kamu kehendaki, kamu akan menerimanya. Saya minta Tuhan pakai saya untuk bangun gereja. Selama saya melakukannya, saat saya mintanya, saat saya tinggal di dalam Tuhan, nempel, gak comot, ngikut, tapi semua kehendak Tuhan. Saya mendoakannya inline, align, sepakat, seiring dengan kehendak Tuhan. Saya minta apa saja dikehendaki. Mujizat orang-orang yang jauh berubah, keluarga-keluarga yang jauh dikembalikan, orang-orang yang sangat menolak dibaptis, orang-orang yang sakit disembuhkan, itu seperti muncul begitu saja. Saya minta apa saja, sebenarnya diturutin. Saya makin sayang sama Tuhan. Makin banyak masalah, makin sayang. Saya percaya ini yang berdoa di Mazmur 67. Juga saking sayangnya sama Tuhan. Dia makanya berdoa juga, supaya jalanmu dikenal di bumi. Supaya keselamatanmu di antara segala bangsa. Saya rindunya Anda juga menangkap ini. Ayo kita tinggal dalam Tuhan. Nanti Anda akan tahu apa artinya doa. Kemudian saat Anda minta apa saja yang kamu kehendaki, tapi kehendaknya kan sudah inline sama Tuhan, maka kamu akan menerimanya. Kita akan
menyanyikan satu lagu penyembah. Kemudian saya akan berdoa untuk Anda. Dalam Kristus ku berikan kemuliaan atas kemenangan-Mu. Sungguh ku terpesona akan kekuatan dan kuasa-Mu. Oh, tak dapat ku mengukurnya, namun semuanya tak dapat melampaui anugerah-Mu yang ku terima dalam Kristus. Ku percaya ada kemuliaan di balik salib-Mu, karena ku nyatakan kemenangan dari-Mu. Kekuatanku, harapanku dalam Kristus. Ku percaya ada kemuliaan di balik salib-Mu, karena ku nyatakan kemenangan dari-Mu. Kekuatanku, harapanku dalam Kristus. Ku percaya ada kemuliaan di balik salib-Mu, karena ku nyatakan kemenangan dari-Mu. Kekuatanku, harapanku hanya Yesus. Hari ini kami rindu untuk setiap yang mendengarkan tayangan ini, semuanya tinggal di dalam Yesus Kristus. Kami berdoa, tidak ada satupun di antara kami yang terlepaskan, terhilangkan, atau tertinggal. Kami semua akan nempel di dalam Tuhan Yesus Kristus. Yesuslah pokok anggur. Yesuslah sumber kekuatan, pengharapan, sumber berkat, sumber kehidupan, sumber sinar di dalam setiap kehidupan kami, carang-carangnya Yesus. Kami mau tinggal di dalam Engkau. Baru kami tahu saat semua kehendak-kehendak kami yang salah diarahkan dan disamakan dengan kehendak Tuhan. Saat itu juga, saat kami minta apa saja yang sesuai dengan kehendak Tuhan, kita akan menerimanya. Hamba berdoa, biarlah setiap orang yang ada saat ini mendengarkan tayangan ini, apapun masalahmu, hari ini yang diubahkan pertama adalah biarlah kehendak kita itu diarahkan, disamakan dengan kehendak Tuhan. Kita itu nempel dengan Tuhan, kita tinggal di dalam Dia. Saat kita sudah nempel di dalam Dia, saya percaya firman Tuhan itu makin bergerak dalam kehidupan kita, mengubahkan semua pemikiran-pemikiran yang salah, semua kehendak-kehendak yang tidak sesuai dengan kehendak Tuhan, dan diarahkan sehingga setiap doa kita itu inline, seiring, setuju, sepakat dengan kehendak Bapa. Dan kau akan menikmati segala berkat Dia. Provisi Tuhan kau akan lihat, mujizat demi mujizat engkau akan rasakan. Bukan hanya engkau lihat, bahkan engkau kecap dan lihatlah betapa baiknya Tuhan itu bagi orang-orang yang tinggal di dalam Kristus. Engkau bukan hanya engkau akan merasakan hidupmu akan diubahkan. Mujizat-mujizat Tuhan, semua mujizat yang dialami setiap orang itu adalah untuk memberikan affirmation, validation bahwa apapun yang kita
Katakan apapun yang kita bagikan itu sesuai dengan kehendak Tuhan. Seperti pemazmur ini. Dia membagikan firman Tuhan, dia rindu keselamatan sampai ke bangsa-bangsa. Makanya dia menikmati berkatnya Tuhan. Bahkan enggak disebutkan berkatnya apa, tapi saya percaya apapun yang sedang kau hadapi, tindakan pertama kita adalah tinggal dalam Kristus. Saat kita tinggal dalam Kristus, sumber nutrisi firman Tuhan yang masuk ke dalam kehidupan, mengubahkan, mengarahkan sehingga saat kita minta yang benar. Sesuai kehendak Tuhan. Dan kau akan menikmati berkat Tuhan. Apapun masalah Anda. Mungkin masalah kerjaan. Mungkin masalah hubungan suami istri. Mungkin masalah Anda dengan teman-teman Anda. Mungkin masalah Anda punya ide apa. Mungkin sekarang masalah dosa. Mungkin kami berdoa saat engkau mendekat tinggal dalam Kristus. Firman Tuhan dan Roh Kudus akan mengubahkan Anda. Dan apapun yang engkau minta sesuai kehendak Tuhan, kau akan menerimanya. Terimalah semuanya ini. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan. Kami percaya Kau akan memberkati setiap orang yang mengikuti doa pagi ini. Tapi ini hanya step pertamanya karena kerinduan kami. Semua yang mendengarkan ini. Mereka makin mendekat, nempel, dan mendapatkan sumber nutrisi kehidupan daripada Tuhan Yesus Kristus. Terimalah semuanya ini hanya di dalam nama Yesus. Shalom semuanya, kami rindu Anda menikmati doa pagi hari ini. Sampai jumpa di doa pagi berikutnya. God bless you.